Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan Allah taala. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW serta para keluarga dan para sahabatnya hingga yaumil qiyamah. Khatib berpesan pada diri sendiri dan juga kepada hadirin ahli Jumat sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di mana amalia tersebut hendaklah kita selalu dasari dengan ilmu pengetahuan dan keikhlasan. Sebab hanya amalia yang didasari oleh keikhlasan dan ilmu pengetahuan sajalah yang pasti diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, ahli salat Jumat Masjid Wa Islamiyah yang semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia dengan limpahan anugerah ilahi yang tak terhingga merupakan tanda kasih sayang dan cinta Tuhan kepada hamba-hambanya. Semua itu patut kita syukuri dengan mendayagunakan semua nikmat tersebut untuk kemaslahatan umum, sehingga tercipta harmonisasi kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam interaksi sosial dimanapun, sudah pasti kita akan menghadapi aneka ragam latar belakang manusia, baik latar belakang pendidikan, sosial, budaya maupun geografis, yang membentuk karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Pada konteks inilah kita perlu memahami seni bergaul dengan siapapun agar kita bisa nyaman dan rileks menjalani kehidupan dengan berbagai problematika dan keunikannya. Di antara ilmu seni bergaul tersebut, sebagian ulama salafus saleh ada yang memberikan nilai-nilai penting kepada kita dalam menyikapi ragam perilaku manusia yang sudah barang tentu tidak semuanya selalu sesuai dengan harapan kita. Nasihat-nasihat tersebut bisa kita simak dalam untaian kata mutiara sebagai berikut. Kulluna ashkhasun 'adiyyun fi nazri man la ya'rifuna. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Wa kulluna ashkhasun ray'una fi nazri man yafhamuna. Kita semua adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Wa kulluna ashkhasun mumayyizuna fi nazri man yuhibbuna. Kita semua adalah istimewa dalam pandangan orang-orang yang mencintai kita. Pada penggalan nasihat ini, kita diingatkan bahwasanya kita semua sesungguhnya bukan siapa-siapa di hadapan orang yang tidak mengenali kita. Setinggi apapun jabatan dan kapasitas kita, tidak akan diapresiasi oleh orang yang buta terhadap pribadi dan martabat kita. Karena itu kita harus ingat awal kejadian kita yang tercipta dari setetes air hina, lahir dalam keadaan bodoh dan tidak membawa apa-apa. Terapkanlah selalu sikap rendah hati kepada siapapun. Jangan ingin selalu dihormati oleh siapa saja di mana kita berada. Jika sikap jumawa yang kita bawa ini, niscaya kita akan mudah merasa kecewa dan sakit hati yang akan berimplikasi terhadap kondisi jasmaniah dan batiniah kita yang bakal sakit, tidak bisa menikmati hidup secara bahagia dan semestinya. Sangatlah wajar jika kita dihargai
dihormati dan dipuja-puji oleh orang-orang yang memahami dan mencintai kita. Sebab mereka tahu latar belakang kita, bagaimana perjuangan dan pengorbanan kita untuk mereka. Maka tidaklah aneh jika kita akan selalu didukung lahir batin oleh mereka. Bahkan ada yang sampai rela mengorbankan nyawanya demi membela kita. Kendati demikian, pada posisi ini kita tetap harus bersikap menghargai jerih payah orang lain, memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. Jangan pernah mabuk pujian atau gila hormat, karena akan berujung pada kehinaan dan penyesalan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, niscaya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain beliau bersabda pula, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Barang siapa yang merendahkan hati kepada orang lain karena Allah, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Tapi barang siapa yang tinggi hati kepada orang lain, niscaya Allah rendahkan derajatnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ma'asyiral muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kepingan nasihat berikutnya adalah wa kullu nas khasun maghruruna fi nazri may yahsuduna. Kita semua adalah pribadi yang menjengkelkan dalam tatapan orang-orang yang penuh kedengkian. Wa kullu nas khasun sayyinuna fi nazri may yahqidu alaina. Kita semua adalah orang-orang yang jahat dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Likulli syahsin nazratuhu fala tas'ab nafsaka litusina indal akhirin. Pada akhirnya setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka janganlah kita berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Yakfika ridallahi anka, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Cukuplah ridha Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho semua manusia adalah tujuan yang tidak akan tercapai. Ridhallahi ghayatun la tusrak, fatsruk ma la yudrak, wadrak ma la yutrak. Sedangkan ridho Allah adalah destinasi atau tujuan yang pasti kita gapai. Maka tinggalkanlah segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokuslah kepada apa saja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari fenomena sosial yang senantiasa kita jumpai, dan juga kita pasti akan menemukan kebalikannya, yakni orang-orang atau kelompok yang tidak menyukai kita. Mereka bisa berarti saingan atau rival kita, atau siapa saja yang tidak happy dengan capaian prestasi yang kita raih, fasilitas kehidupan yang kita nikmati, derajat yang tidak bisa mereka jangkau. Otomatis hal itu menjadikan mereka hasut atau iri dengki kepada kita, di mana kedengkian itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dibencinya. Dan penyakit ini merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar selalu mewaspadai orang-orang yang dengki apabila mereka menjalankan kedengkiannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Menyikapi para pendengki dan pembenci ini, kita diajarkan oleh para ulama salaf untuk tetap rileks. Anggaplah sebagai suatu kewajaran dan keniscayaan dalam hidup yang tidak bisa kita hindari. Sebab dalam hidupnya seorang pasti akan menjumpai dua kelompok manusia, yakni kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Ada kawan dan ada lawan. Tidak mungkin semua orang akan mencintai dan mendukung kita. Pasti saja akan ada orang atau komunitas yang senantiasa mencari-cari kesalahan kita, menunggu kapan kita terpeleset, nyinyir terhadap perkataan dan gerak langkah kita, nyinyir terhadap pemikiran dan kebijakan kita. Pepatah Arab mengatakan, la yakhlul mar'u min wadudin yamdahu au aduwin yaqdahu. Senantiasa orang itu tidak akan pernah sepi dari teman yang selalu memuji dan musuh yang selalu mencela. Maka jangan heran jika dalam setiap sisi kehidupan pasti ada saja orang-orang yang mengapresiasi eksistensi dan dedikasi kita. Tapi di sisi lain pasti juga ada orang yang sentimen terhadap pencapaian kita. Karena orang yang sentimen itu
akan senantiasa menganggap buruk terhadap kebaikan dan prestasi yang kita torehkan. Apalagi jika kita melakukan kekhilafan sebagaimana layaknya manusia yang tidak mungkin sempurna. Sudah pasti kekhilafan itu akan dijadikan peluru untuk menyerang dan memojokkan kita. Maka janganlah dimasukkan ke dalam hati segala sikap-sikap yang menyebalkan itu dari para pendengki tersebut. Dan jangan pula kita berpretensi agar bisa menaklukkan hati semua manusia untuk mendukung dan mencintai kita. Karena langkah itu merupakan suatu kesia-siaan. Pepatah Arab menuturkan, ridho nasi ghayatun la tudrak. Mencari ridho semua manusia adalah tujuan yang sia-sia, tidak akan pernah tercapai. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dimuliakan Allah. Kita bisa melihat dari kehidupan Rasulullah SAW, kurang apa indahnya akhlak Nabi, kurang sekali bagaimana pribadi beliau, kurang mulia apa kedudukannya di sisi Allah. Namun tidak semua manusia mencintai dan mengagumi beliau. Tetap saja ada golongan yang selalu membenci, mencaci, bahkan hendak membunuhnya, yakni golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ini baru levelnya Rasulullah SAW. Apalagi kalau dibandingkan dengan level kita yang tidak ada apa-apanya. Pastilah kita akan lebih banyak yang membenci daripada yang mengagumi kepribadian kita. Namun jangan khawatir, selama apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan itu selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, niscaya kita semua akan senantiasa berada dalam rahmat, ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar menyertai orang-orang yang bertujuan dan berbuat baik. Alhasil agar hidup kita bahagia, nyaman dan tidak dipenuhi kekecewaan, kita harus menetapkan tujuan hidup yang benar, yakni menggapai ridha Allah atau mardhatillah, bukannya ridha manusia. Ridha Allah itu sudah pasti kita bisa gapai. Sedangkan ridha manusia tujuan yang absurd, penuh fata morgana dan sulit dicapai. Ridha Allah itu memuaskan, menenteramkan dan menyelamatkan. Sedangkan ridha manusia itu melelahkan, mengecewakan dan menipu daya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirunahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وسيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa lazim bi salati ala khairi nabikum faqad amarkum ta'ala bidzalika irsyadan wa ta'liman fi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan ammah. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yadhkurukum wa sallu min amiyatikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allah